Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Romo Sidik. Baik teman-teman, pada malam ini saya akan memberikan amalan-amalan ataupun doa-doa ya untuk di channel-channel saya. Untuk pada saat ini masih memberikan suatu amalan atau doa-doa, baik amalan tentang hal-hal yang berbau metafisik maupun amalan-amalan tentang percekian dan lain-lain. Nah, untuk malam ini saya akan memberikan yaitu ilmu atau amalan cara mendatangkan kodam harimau putih, yaitu kodam macan putih. Yang mungkin teman-teman di luar sana sudah tidak heran kalimat dengan kodam macan putih atau kodam harimau macan putih. Semua itu sama, tujuannya juga sama. Namun di luar sana banyak orang bagaimana sih cara memanggil kodam harimau putih. Nah, yang pertama kita harus membangkitkan kepekaan batin, yaitu kita berani bermeditasi di luar sendirian, berani kita mendatangi tempat-tempat yang wingit, yang angker. Nah, bukan berarti kita mempunyai mata batin ya, ini prinsip saya ya, bukan berarti kita bisa melihat gaib itu harus buka mata batinnya dulu, tidak. Ketika kita memberanikan diri kita untuk mendatangi tempat-tempat yang ngomong di makam, di kuburan yang tempat angker, di tempat yang memang sering terjadi kecelakaan di wilayah tersebut memang angker, kita datangin di jam-jam tertentu, bisa juga di jam 11 malam ke atas. Dan ketika kita memberanikan diri kita, ya awal mulanya sih setiap orang mempunyai jiwa rasa takut, itu sudah kodratnya manusia mempunyai jiwa rasa takut. Namun jika orang sudah tidak ada rasa takut, itu perlu diragukan. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut? Ya dengan suatu keberanian kita, meyakini diri kita bahwa kita berani. Nah, bagaimana kita cara menghancurkan rasa takut kita yang berlebihan? Nah, kita harus mendatangi tempat-tempat tersebut yang seperti yang saya katakan tadi, ya tempat angker dan lain-lain. Nah, kita bisa juga dengan cara, ya kalau bisa disarankan ya, ini untuk kepekaan batin, tidak perlu bermeditasi atau menggunakan amalan dan lain-lain. Nah, kita mendatangi ya itu misalnya tempat angker lah ya, di rumah tersebut terjadi pembunuhan dan selalu terjadi penampakan dan tidak ada orang lagi yang mau menempati rumah tersebut, kita datangi di jam tertentu. Kita bisa juga kita bakarkan dupa, dan kita tantang makhluk halus tersebut, misalnya itu, wahai penunggu, tuh hadir misalnya, atau tunjukkan eksistensi kalian. Kita dengan cara menantang mereka. Nanti ada ya, ini pengalaman saya, ini biasanya ada yaitu bau wangi maupun bau yang berbau bakar seperti kabel dan kertas terbakar. Namun yang pernah saya temukan yaitu angin itu seperti menyapu badan saya ataupun muka saya. Kalau bau wangi itu sudah tidak heran, sebenarnya saya kemana aja biasanya itu bau wangi ya, itu biasanya makhluk astral juga, makhluk halus yang tidak bisa kita lihat secara nyata, namun kalau sekilas itu bisa kita lihat. Dan di sini kita beranikan diri kita untuk datang tempat tersebut, beranikan, jangan ya mungkin jika memang kita tidak berani masuk, datangin dari tempat rumah kita ke tempat tersebut sendirian, ya kita sama teman suruh menunggu di luar, jangan ikut masuk. Kita beranikan, kita menantang. Ketika rasa takut kita bisa kita lawan, insya Allah hal-hal yang seperti itu bisa kita rasakan juga kehadirannya, yaitu seperti yang angin dan lain-lain. Bahkan jika memang bangsa gaib yang di tempat angker tersebut sangat kuat, sangat bisa dibilang lebih kuat energinya daripada kita, dia akan menunjukkan suatu keberadaannya dengan jelas. Baik misalnya ada Gunurwo, dia akan menunjukkan suatu bentuk hitamnya ya, bentuk hitamnya, matanya dan lain-lain. Bahkan ya hal-hal yang lain lah ya, gak saya sebutkan semua, karena ketika kita menceritakan seperti ini juga saya merasakan hal-hal yang aneh di situ. Nah, itu cara merasakan atau membuka mata batin dengan cara mudah ya, bagi saya tidak perlu wirid puasa, itu cara yang paling dasar. Namun sebenarnya jika kita mau mendalami cara membuka mata batin, sebenarnya itu bisa dengan cara doa dan lain. Namun kembali ke
ke seorang pengamalnya. Kadang baru mengamalkan 2 malam, 3 malam, 7 malam sudah tidak mampu. Padahal untuk bisa mencapai ke titik tersebut lebih dari 40 hari, dan itu harus menjalankan suatu yang benar-benar dilarang oleh agama, itu dijauhi, dan kita harus banyak berzikir. Nah, di sini saya akan menerangkan yaitu ilmu macan putih dan amalan juga ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta tekan tanda loncengnya. Saya baca lewat kertas ini yang sudah saya tulis, yaitu ilmu macan putih ini fungsinya itu untuk wibawa karisma pengawal gaib ya, harimau pendamping. Jadi siapa yang mempunyai baik kodam macan putih, kodam harimau, kodam macan kumbang, semua itu sebenarnya itu kan bangsa jin, bangsa gaib. Kita tidak bisa mengatakan dia itu jin kafir dan lain. Ibarat kita memelihara suatu hewan kucing, ketika kucing itu kita rawat dengan baik, kita kasih makan dia, kita berikan yang plus-plus kepada dia. Ketika kita datang, ketika kita di luar, otomatis kucing tersebut akan mengikuti kemana kita pergi. Nah, begitu juga dengan kodam macan putih. Namun kelebihannya kodam macan putih itu memberikan suatu energi positif kepada sang pemiliknya, pengamalnya. Nah, itu caranya pada malam hari, yaitu diusahakan malam Jumat Kliwon kita keluar di lapangan ya, di lapangan luas bebas, itu tanah, yang penting harus sepi, jauh dari keramaian. Bisa juga di dalam kamar gelap sendirian, itu bisa juga jika kita tidak ada pekarangan yang sepi dari pemukiman. Biasa kalau di komplek kan otomatis sudah padat ya, itu carilah kamar yang sepi di rumah kita yang tidak dimasuki orang lain, yang bisa kita gunakan sendiri. Nah, atau di luar rumah tanpa baca mantra gaib ini tanpa hitungan. Jadi amalan tersebut ini dibaca tanpa ada hitungan. Jadi jika kita mengerjakan jam 12 malam sampai kita benar-benar merasakan kehadirannya macan putih itu, baik dengan suara maungan, suara kelebatan seperti lompatan macan putih, ataupun seperti kucing besar di belakang kita lompat, berarti kodam macan putih tersebut sudah hadir di sekeliling kita. Ketika ada suatu maungan ataupun lompatan atau kelebatan seperti harimau lewat di depan kita, jarak misalnya 10 meter, 5 meter, berarti dia sudah mau menyatu kepada tubuh kita. Tinggal kita mengamalkan amalan-amalan tersebut. Nah, bukan berarti ketika kita ingin menghadirkan kodam macan putih dia wujud langsung di muka kita. Syukur-syukur wujud, jangan sampai yang membaca amalan tersebut malahan pingsan. Kan kita syukur-syukur mendengar auman. Saya dulu mengamalkan ini, saya mendengarkan suatu aumannya, itu sangat jauh sih sebenarnya, itu antara sadar sama tidak, karena saya mengamalkan itu jam mau setengah 11-an sampai itu setengah 3 ya, itu terbawa ngantuk. Entah itu rasa-rasa apa ya, rasa-rasa sadar atau tidak yang jelas, itu saya rasakan betul suara aumannya. Nah, agar ketika kita sudah mendengarkan auman tersebut, kehadiran dia ataupun ya sekelebatan dia lewat, kita baca amalannya nanti ya agar kodam harimau tetap menjaga diri kita, diri sampean, diri teman-teman sedulur di luar sana mengamalkan amalan ini. Baca mantra setiap malam Jumat Kliwon 3 kali, yaitu dalam sebulan kan ada malam Jumat Kliwon ya, dalam sebulan sekali itu ada malam Jumat Kliwon. Itu cukup dibaca 3 kali, boleh setelah ba'da isya, boleh setelah boleh mau menjelang tidur, itu boleh juga dibacanya. Nah, doanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Jibril menyusup ke tubuh Fatimah. Fatimah menyusup ke tubuhku, dipercaya oleh Allah Ta'ala bertumpu pada harimau putih, tapi bukan harimau putih, melainkan harimau putih utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Nanti saya akan tulis amalan tersebut di kolom deskripsi saya. Buat teman-teman silahkan mau mengamalkan mau tidak. Ini sebenarnya kalau masalah hal-hal yang seperti ini saya banyak pengalaman ya. Saya sedikit membicarakan masalah pengalaman saya pada bulan 3 2021 ya.
saya ada pergi ke tempat teman saya, itu daerah Medan. Saya dari Kalimantan, saya berangkat ke Medan ya. Saya berangkat ke Medan melewati suatu tempat-tempat yang ya perkebunan sawit lah. Sebenarnya saya mau ke kota Medannya, namun saya ke Kabupaten Perdagangan karena teman saya itu pindah di situ dekat Jalan Keramat ya. Mungkin teman-teman yang tinggal di Medan itu tidak heran dengan Jalan Keramat. Saya juga sungguh terkagum-kagum dengan suatu eksistensi daerah, yaitu daerah Kuba situ ya. Mungkin teman pasti tahu lah gitu, daerah Medan Jalan Keramat itu. Nah, sebelum saya sampai situ, saya melewati suatu perkebunan, yaitu perkebunan ya. Teman saya ini sebenarnya paranormal juga ya, paranormal, dia lebih biasa membantu orang karena saya ada pertemuan juga sama beliau. Saya ada sesuatu yang harus saya bahas, saya ketemu sama beliau. Kita dalam perjalanan bertiga ya, dia berdua, saya sendirian dari Kalimantan ketemu dia. Saat perjalanan sudah masuk itu, saat di tikungan itu seperti auman harimau ya, perlu saya ingat, itu seperti auman harimau. Ketika maju 200 meter ternyata di depan ada kayu roboh. Nah, sebenarnya dengan dari auman tersebut ya, dari auman tersebut dia memberikan suatu tanda-tanda atau peringatan bahwa di depan sana ada sesuatu yang tidak baik ya itu. Jadi jika kita mengamalkan sesuatu itu diyakini, dipercayai ya, diyakin untuk bahwa ini bisa menyatu kepada diri kita. Namun kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu baik manusia, jin, setan, iblis itu ciptaan Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Kita boleh mengamalkan ini, meyakini ini, tapi kita harus tetap yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu penting. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Jangan sampai kita mengamalkan ini, kita mendapat sesuatu yang bisa dibilang diberikan suatu kelebihan, namun kita melupakan siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberi nafas, makan dan lain-lain itu. Ketika kita sudah melupakan itu, hati-hati ya. Saya perlu ingatkan, siapapun jika mengamalkan sesuatu sudah tidak ingat dengan siapa yang menciptakannya, hati-hati. Nah, itu sedikit pengalaman saya yang tadi saya bahas daerah Medan. Sebenarnya masih banyak lagi perjalanan spiritual saya ke luar provinsi di luar sana yang tidak bisa saya publikasikan di sini juga. Namun setiap video saya akan saya kaitkan lah masalah-masalah perjalanan spiritual saya, tentang hal-hal yang dari Kalimantan itu mengikut ke daerah tersebut, dan teman yang indranya juga peka, dia merasakan apa yang kamu bawa. Dan saya bilang itu memang ikut dari zaman saya masih remaja. Oke teman-teman, mungkin sekedar itu aja pembahasan malam ini, memberikan tata cara yaitu ilmu macan putih. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta tekan tanda loncengnya agar video-video dari saya tidak ketinggalan dan video channel ini makin berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.